Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025, LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yang mana saya akan mempraktekkan pembelajaran di sekolah MIS PUI Kuningan kelas 4. Untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberi kemudahan, keberkahan, dan ilmu yang manfaat. Cung, yang berani maju ke depan untuk memimpin doa. Cung, sedikit maju. Akan mengecek kehadiran siswa. Yang pertama, Arik, Yani, Yasmin, Aska, Alperas menyanyikan dahulu lagu Garuda Pancasila. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita dan patriotisme kita. Ya. Aku untuk mata pelajaran hari ini yaitu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila.
Materi atau topik yang akan kita bahas hari ini mengenai makna nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Ya. Sekarang Bapak ingin mengetahui dulu sejauh mana kalian menguasai pengetahuan mengenai Pancasila. Yang pertama, Bapak ingin tahu apakah kalian tahu simbol Pancasila yang pertama. Terus yang kedua, kalian mampu menyebutkan butir-butir Pancasila dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang di sini Bapak membawa gambar. Coba. Ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah burung Garuda. Burung Garuda merupakan simbol Pancasila. Di dada burung Garuda terdapat gambar dan simbol. Ya, ada berapa gambar? 5. Ada 5 gambar. Coba, ini di sini Bapak membawa gambar apa? Membawa gambar apa ini? Padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol Pancasila nomor berapa, Cung? Yang bisa nggak berdiri? Simbol Pancasila nomor berapa? Sebutkan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Asra. Ya. Sekarang ini gambar apa? Bintang. Gambar bintang merupakan simbol Pancasila nomor berapa? Cung, siapa yang bisa menjawab? Berdiri, Sidki. 1. Sebutkan butir nilai. Ya, betul. Tepuk tangan buat Sidki. Yang ini? Rantai. Siapa yang bisa menyebutkan simbol dan bunyi Pancasila? Berdiri. Arik. Ya, betul. Tepuk tangan buat Arik. Yang selanjutnya gambar apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Siapa yang bisa menyebutkan? Tok, berdiri. Abah, berdiri. Ya, benar. Tepuk tangan buat Albam. Yang terakhir, gambar apa ini? Dong, yang bisa menyebutkan, aduh, ya nih. Ya, Pak. Ya, betul. Tepuk tangan buat Jali. Ya, itu merupakan simbol-simbol dan butir-butir Pancasila. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai makna dan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, ya. Sekarang ada pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantik itu adalah akan memberikan pertanyaan yang bisa acungkan tangan lalu berdiri. Ya. Pertanyaan pertama, apa gunanya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Cung, Arik, berdiri. Untuk menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan harmonis. Ya, tepuk tangan buat Arik. Terus pertanyaan kedua, ya, apa sikap kalian apabila melihat teman, keluarga, saudara yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing? Apa yang akan kalian lakukan? Cung, yang bisa berdiri. Tok, Sidki, jangan takut salah. Bertoleransi, menghormati, dan menghargai. Ya, betul. Buat Sidki. Ya, jadi ketika kita mengeluarkan pendapat, jangan takut salah, karena kita akan belajar, ya. Terus pertanyaan ketiga, ya.
Ketiga, apa sikap kalian ketika melihat teman kalian sedang kesusahan? Siapa? Menolong? Ya, betul. Bukan buat siapa? Pertanyaan selanjutnya, apakah ya semua orang di lingkungan kita ya harus mempunyai pendapat yang sama? Pak? Tidak. Kenapa? Iya, betul. Bukan buat siapa? Terus bagaimana ya kalau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, bagaimana cara memutuskannya? Cuk, yang bisa. Bab, berdiri. Ya, betul. Musyawarah. Ya. Sekarang kita akan belajar Pancasila mengenai makna nilai-nilai Pancasila secara dalam. Ya, bukan hanya sekedar ingatan kalian bisa mampu mengucapkan simbol dan butir-butir Pancasila, tapi lebih dalam lagi bagaimana kalian bisa memaknai ya butir-butir Pancasila dan mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di masyarakat. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku makna nilai-nilai Pancasila di masyarakat, di kehidupan sehari-hari melalui analisis kasus sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan alasan keterkaitan antara kasus sederhana ya dengan makna-makna atau nilai-nilai Pancasila yang relevan. Ya. Sekarang supaya lebih jelas lagi mengenai makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, kita akan menonton video pembelajarannya. Mohon diamati dan dipahami ya. Video. Kalau anak-anak YTJ, siapa yang tahu apa dasar negara kita? Pancasila, Kak. Betul sekali. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan semboyannya yang Sekarang mengenai materi yang akan kita bahas sekarang ya. Dengan menonton video mengenai makna nilai-nilai Pancasila, kalian harus lebih paham ya bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, lingkungan sekolah dan di masyarakat. Jangan sampai Pancasila hanya sebuah hafalan yang tidak penuh makna, tetapi ya esensi atau inti dari kita belajar Pancasila adalah bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di masyarakat. Ya. Selanjutnya kita akan masuk kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Ya. Dalam pembelajaran sekarang, kita akan mendalami materi-materi mengenai makna nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan sebuah kasus atau masalah ya yang berbentuk cerita singkat. Ya. Yang harus kalian selesaikan secara berdiskusi. Paham? Yuk. Sebelum kita lanjut kegiatan inti, yuk kita ice breaking dulu biar supaya semangat. Yuk. Berdiri dulu, berdiri. Yuk. Kita ya, udah, duduk.
Ya, sekarang Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, bagi 4 kelompok. Berarti Hanif, Aska, Rizky kelompok pertama, Inaya dan Naisipa kelompok 2, Arik, Restu, Padil, Albab kelompok ketiga, Sipa, Hana, Yasmin dan Diani kelompok keempat. Ya. Di sini Bapak sudah membawakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik mengenai materi yang akan kalian diskusikan. Ya. Tugas kalian adalah mencari masalah atau memahami masalah dalam soal cerita tersebut. Yang pertama, yang kedua, kalian mampu menghubungkan ya setiap masalah dengan nilai Pancasila. Apakah masalah tersebut termasuk nilai Pancasila nomor 1, 2 atau 5? Paham? Terus yang ketiga adalah ya mencari solusi. Apa solusi? Jalan keluar ya dari masalah tersebut yang berpedoman atau berbasis Pancasila. Paham? Oke, Bapak akan membagikan lembar kerja pendidik siswa. Sekarang kalian di 1, 2, 3. Tuh, sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian untuk memahami masalah. Untuk memahami masalah dari cerita tersebut, ya, baca dulu, pahami dulu, ya, cerita tersebut. Terus kalian identifikasi masalah-masalah yang ada di soal cerita. Tuh. Yang pertama memahami masalah. Terus yang kedua, setelah kalian tahu masalahnya apa, yang kedua menghubungkan dengan Pancasila. Terus yang ketiga adalah mencari solusi berbasis Pancasila. So, sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. So, baca dulu, pahami dulu. Yang pertama kalian harus tahu dulu apa yang terjadi cerita di materi tersebut. Terus yang kedua, siapa saja yang ada di sana. Yang ketiga, apa kesulitan yang dialami oleh tokoh yang ada di cerita tersebut. Yuk. Setelah selesai berdiskusi, menjawab permasalahan dalam soal cerita mengenai kasus atau masalah mengenai nilai-nilai Pancasila, kalian bisa presentasikan di depan atau memaparkan jawaban-jawaban hasil diskusi kelompok kalian di depan. Udah nggak apa-apa. Ini aja. Sok jawab. Sesuai dengan soal cerita. Ayo. Waktunya 20 menit. Bagaimana
memahami masalah ya dari pelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila. Ya. Bagian pertama memahami masalahnya itu mengenai apa yang terjadi di cerita tersebut. Yang kedua, siapa saja yang ada di sana. Yang ketiga, apa kesulitan yang dialami nenek tua? Apa? Kesulitan apa? Kesulitan berjalan, kesulitan berlari, atau kesulitan apa yang dialami oleh nenek tua tersebut? Ya. Bagian yang kedua, menghubungkan dengan Pancasila. Menurut kelompokmu, sikap membantu nenek ini cocok dengan sila Pancasila yang mana saja? Ya, dari mulai nomor 1, 2, 3, dan 5, membantu nenek tua itu termasuk kepada penerapan sila nomor berapa? Nomor 2, jelaskan kenapa sila-sila itu cocok. Nah, nomor bagian 3, mencari solusi berbasis Pancasila. Nomor 1, bagaimana cara yang baik untuk membantu nenek tua berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang sudah didiskusikan. Nomor 2, siapa saja yang bisa diajak membantu. Nomor 3, gambarkan atau tuliskan rencanamu. Kelompok lain siap-siap untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi. Suaranya yang keras, gak boleh malu-malu. Satu-satu dulu. Ayo bacakan. Udah? Selesai? Oh, sekarang Bapak beri kesempatan buat kelompok lain buat menanggapi atau memberikan pertanyaan. Sok, siapa yang mau bertanya ke kelompok Aska? Ngacung. Ayo. Oh, Inaya. Berdiri. Apa yang mau ditanyakan? Berikan contoh sila kedua, penerapan sila kedua dan sila ketiga. Oh, benar. Betul nggak, Inaya? Ya, benar. Terus kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Ya, sudah. Berikan tepuk tangan buat kelompok Aska. Oh, udah duduk. Sekarang siapa lagi yang mau maju ke depan? Kelompok mana? Yuk. Arik, maju ke depan. Siap-siap. Udah, so, siapa yang mau bertanya? Cung. Aska, silakan. Sudah. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Biasakan kalau lagi belajar suaranya dikeluarin. So. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Berdiri. Pertanyaannya, mengapa kalian ingin membantu nenek itu? Benar enggak? Ya, benar. Tepuk tangan buat kelompok.
Dan hasilnya pun Bapak sangat bangga, sangat puas hasil dari diskusi kalian. Mudah-mudahan kedepannya kalian bukan hanya belajar menerima materi dari Bapak Guru, tapi belajar bagaimana kalian berpikir kritis ya, untuk memahami sebuah permasalahan di tiap-tiap mata pelajaran Bapak. Nah, untuk setelah kita berdiskusi, kita akan merangkum ya. Merangkum ide-ide, jawaban-jawaban yang sudah kalian diskusikan ya. Menurut materi diskusi di sini berarti menolong nenek tua tersebut merupakan Pancasila nomor 3, nomor 2. Kenapa alasannya nomor 3, nomor 2? Menolong nenek. Kata kuncinya menolong. Sila nomor 2 apa? Sebutkan. Kemanusiaan yang adil. Pasti kalau menolong pasti akan timbul rasa kemanusiaan kita ketika kita melihat orang tersebut sedang mengalami kesusahan, maka solusinya adalah hubungannya dengan nilai Pancasila nomor 2. Nomor 3, kenapa nomor 3? Nomor 3 apa? Persatuan. Kenapa ada kaitannya atau korelasinya dengan Pancasila nomor 3? Membantu nenek. Membantu nenek, mengajak warga. Ya, membantu nenek, di sana ada nenek, warga, dan kelas 4. Berarti hubungannya dengan persatuan Indonesia, ya. Dan dengan kita mengajak warga, mengajak untuk membantu nenek, maka akan apa? Akan menciptakan suatu keharmonisan antara masyarakat. Makanya termasuk kepada sila ketiga. Paham? Nah, terus selanjutnya, kita ambil pelajarannya. Coba pelajaran apa yang kalian dapatkan dari diskusi mengenai nenek tua tersebut? Cung, siapa yang mau menjawab? Apa? Nah, kita melalui proses pembelajaran dari awal sampai akhir berdiskusi. Kita sekarang melakukan kegiatan pembelajaran yang namanya refleksi peserta didik, yang mana refleksi ini mencakup analisis, pemahaman, dan pengetahuan kalian mengenai suatu proses pembelajaran. Ya, paham? Sekarang Bapak mau nanya, pelajaran apa yang kalian dapatkan setelah berdiskusi mengenai makna nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Yang bisa jawab Bapak kasih hadiah 5.000. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nih, uangnya nih. Siapa yang bisa jawab? Pelajaran apa? Aska? Jadi pelajaran berharga itu adalah suatu pengalaman yang kalian dapatkan. Paham? Pengalaman yang kalian dapatkan dari pembelajaran sekarang yaitu tentang bagaimana kalian membantu, menolong nenek tersebut. Paham? Itu poinnya, membantu. Yang kedua, kalau kalian nanti setelah proses ini, kalau kalian melihat teman saudara kalian sedang kesusahan, apakah akan membantu?
Benar. Membantu, harus membantu ya. Itu merupakan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila nomor 2 dan nomor 3. Ya, membantu enggak? Ya, terus apalagi? Apakah ketika kalian berteman dengan bagaimana kita berteman baik dengan untuk pelajaran ini dicukupkan, cuma belajar lagi dipahami lagi nanti di rumah. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.